pernah mendengar kata kurban? Mungkin kata kurban sudah sangat sering kita dengar dan sangat fenomenal bagi sekitar lingkungan kita. Namun, apakah kita sudah memahami apa itu kurban? Pasti di antara kita masih banyak yang belum memahami kata kurban dan makna kurban yang sebenarnya. Kami dari kelompok akan memaparkan dan menjelaskan pengertian kurban dalam perspektif perjanjian lama dan perspektif perjanjian baru, dan kami juga akan menjelaskan kurban dalam kontekstualisasi masa kini. Penasaran kan apa itu kurban lebih jelasnya lagi? Ini dia pengertian yang lebih dalam lagi. Syukurku yang terbaik bagimu. Dalam perjanjian lama, kata yang digunakan untuk menjelaskan kurban adalah zebak. Zebak ini terdapat 160 kali pemakaian dalam perjanjian lama. Kurban juga ada beberapa jenis kurban dalam perjanjian lama, yaitu kurban persembahan tahunan, kurban persembahan damai, kurban persembahan syukur, dan kurban persembahan lain-lain. Kata zebak merupakan nama dari ritual yang spesifik, yaitu persembahan binatang. Namun juga menunjukkan akan perayaan sebuah ritual. Dalam perjanjian lama, arti korban berpusat kepada kiper, yaitu perdamaian. Tempat kudusmu Tuhan, hatiku. Nah, di dalam perjanjian baru, kata yang digunakan untuk menjelaskan kurban yaitu susia yang digunakan sebanyak 67 kali, lalu doran yang digunakan hanya sebanyak 2 kali, dan ada kata spospora yang digunakan sebanyak 11 kali. Dan ketiga kata ini menjelaskan arti kurban, persembahan, dan juga pemberian. Selain ketiga kata tersebut, masih ada lagi loh kata yang menjelaskan tentang kurban di dalam perjanjian baru, yaitu holokautoma yang berarti korban bakaran, tumiama yang berarti kemenyan, dan yang terakhir adalah spendo yang artinya yang dituangkan berupa kurban minuman. Nah, kalau di dalam perjanjian lama tadi sudah dijelaskan kurban sebagai persembahan, di dalam perjanjian baru terjadi pergeseran makna tentang kurban. Karena di dalam perjanjian baru, kurban berarti ucapan syukur atas anugerah yang diberikan Allah untuk penebusan dosa manusia. Dalam perjanjian lama, inti utama dari persembahan kurban itu adalah adanya hubungan antara yang persembahkan dan yang memberi persembahan. Penyajian dan penerimaan korban persembahan itu menjadi tanda adanya hubungan dan ikatan antara umat dan yang menyembahnya. Sebagai jawaban terhadap bimbingan dan petunjuk Allah pribadi, maka umatnya menyajikan persembahan korban dengan kesetiaan yang mendalam. Persembahan korban yang mereka berikan itu sebenarnya juga berarti diri mereka yang mereka korbankan. Tindakan itu adalah tindakan perendahan diri untuk menghormati Allah sendiri, sang pemilik segala sesuatu. Dengan tindakan itu, mereka sebenarnya mempersembahkan diri mereka sendiri, dan persembahan yang demikian itu diterima oleh Allah. Tanda serta isyarat tentang adanya hubungan itu pun mengandung arti tersingkirnya setiap penghalang yang ada. Dengan demikian, maka di dalam korban persembahan itu pun terkandung juga ide penghapusan dosa, meskipun untuk penghapusan dosa itu sendiri ada korban-korbannya tersendiri. Tradisi Yahudi, mereka masih mempercayai bahwa kurban masih berkaitan erat dengan penebusan dosa. Dalam perjanjian baru setidaknya ada 3 konsep mengenai kurban yang dirubah. Yang pertama, kurban tidak lagi dilakukan melalui penyerahan hewan, melainkan sudah dilakukan sendiri oleh Yesus Kristus melalui pengorbanan tubuh dan darahnya di kayu salib. Yang kedua, pengorbanan yang dilakukan oleh Yesus sendiri berbeda dengan yang dilakukan oleh manusia. Yesus melakukan kurban demi kepentingan penebusan dosa manusia dan cukup sekali namun berlaku untuk selamanya. Yang ketiga, bahwasanya kurban tidak lagi dilakukan manusia demi untuk meminta penebusan dosa, melainkan kurban yang dilakukan oleh manusia berupa persembahan adalah wujud dari ucapan syukur manusia atas penebusan dosa manusia oleh Yesus. Berbicara tentang kurban, tentu kita berpikir untuk memberikan persembahan kita kepada Tuhan, yakni untuk mengungkapkan cinta kasih kita kepada Tuhan. Karena Tuhan adalah kurban keselamatan,
yang membebaskan manusia dari keputusasaan dan memberi harapan baru. Ia juga membebaskan manusia dari kegelapan dan memberi terang kehidupan. Oleh karena itu, dapat dikatakan bahwa Tuhan Yesus adalah kurban yang amat sempurna, karena Ia telah mempersembahkan dirinya yang kudus untuk menyelamatkan manusia dari dosa. Dengan demikian, sebagai umat yang dikasihi oleh Allah, manusia harus menjadi seorang pengasih dan yang tidak melupakan pengorbanan dari Yesus Kristus. Jadi, saudara-saudari sekalian, kita dapat menarik kesimpulan bahwasanya dalam perjanjian lama mempersembahkan korban persembahan adalah untuk mengambil hati Allah, yaitu dengan mempersembahkan korban berupa hasil ternak. Tetapi tidak menutup kemungkinan juga untuk mempersembahkan dari hasil pertanian sebagai wujud dari ucapan syukur. Saudara-saudari, tetapi dalam perjanjian baru, konsep mempersembahkan korban itu seperti di perjanjian lama tidak ada lagi. Karena pengorbanan Yesus Kristus di kayu salib sudah menggantikan semua korban-korban. Oleh karena itu ada 3 hal yang penting untuk kita terapkan dalam kehidupan kita, untuk kita persembahkan. Yang pertama, persembahan nyawa untuk kemuliaan Allah. Yang kedua, persembahan tubuh dengan menjaga kekudusannya. Dan yang ketiga, kita mempersembahkan hati dan mulut untuk menaikkan puji-pujian kepada Allah. Dan pada intinya adalah penyerahan hidup secara total adalah wujud dari persembahan yang sejati. Terima kasih. Masuk ke hati